Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab 9, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Khalida Ajeng Oktaviana, nomor induk mahasiswa saya 2003101098. Yang kedua, ada Brilian Azhara Shifani dengan nomor induk mahasiswa 200310111116. Yang ketiga, ada Indah Jayanti dengan nomor induk mahasiswa 200310111130. Yang keempat, ada Yeni Yuliani dengan nomor induk mahasiswa 200310111133. Yang kelima, ada Putri Juniarti dengan nomor induk mahasiswa 200310111123. Dan yang terakhir ada Muhammad Fajar Saputra dengan nomor induk mahasiswa 200310101097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Jayanti, NIM 20031101130. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi, yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditujukan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Agar perubahan ini dapat terjadi, maka kekuasaan diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekuasaan. Terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan, yaitu A. Reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, corrective power. Corrective power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan dari atau sisi negatif dari reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atau kinerja buruk yang ditujukan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan perlu untuk sangat berhati-hati dalam menggunakan jenis kekuasaan ini. Dikarenakan pada dasarnya, setiap manusia tidak ada yang menginginkan untuk menerima hukuman. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimate tertentu. Yang keempat, expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan untuk memerintah, mengoreksi, ataupun mengordinasikan bagian yang berada di bawahnya. Namun, dikarenakan kekuasaan pengertiannya sangat luas dan lebih banyak digunakan dalam istilah politik, maka dalam organisasi, istilah kekuasaan cenderung jarang digunakan. Sebagai gantinya, istilah kewenangan atau authority lebih sering dipergunakan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliani dengan NIM 20031011133. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi.
Dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama ada pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua ada pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Azhara Syifani dengan NIM 20031011116. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Kewenangan dalam suatu organisasi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Perbedaan dari ketiganya terletak pada jenis keleluasaan dan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan posisinya masing-masing dalam organisasi. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berikut contoh bagian dari kewenangan lini. Dari bagian organisasi tersebut, garis tegas menunjukkan kewenangan garis dari setiap bagian yang ada. Misalnya, kepala restoran memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi antara bagian keuangan, pelayanan, dan dapur. Sedangkan kepala bagian pelayanan memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dan menjalankan tugas yang terkait dengan pelayanan dan seterusnya. Keseluruhan bagian maupun subbagian tersebut secara keseluruhan saling mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kewenangan staf atau staff authority. Kewenangan ini adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, hanya saja dengan cara tidak langsung. Dalam organisasi pemerintahan misalnya, ada yang dinamakan sebagai staf ahli. Staf ahli ini berfungsi untuk membantu organisasi pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Hanya saja, dalam praktiknya staf ahli ini tidak turun langsung dalam menjalankan berbagai pekerjaan organisasi. Dan yang terakhir yaitu kewenangan fungsional atau functional authority. Kewenangan ini adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di dalam organisasi tidak hanya memiliki kewenangan lini maupun kewenangan staf, tetapi juga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Berikut contoh bagian dari kewenangan fungsional. Dalam bagian tersebut, bagian dapur membutuhkan koordinasi dengan bagian keuangan yang mengatur anggaran. Maka bagian keuangan memiliki kewenangan untuk menanyakan anggaran dari bagian dapur. Demikian pula dengan kepala restoran. Dirinya juga harus turun ke bagian pelayanan yang terkait dengan tugas-tugas pelayan atau tugas-tugas memasak di dapur untuk melakukan pengawasan dan koordinasi langsung dengan pelayan atau juru masak di bagian memasak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai tingkat teknis, operasional benar-benar bisa mendukung pencapaian tujuan dalam organisasi. Poin selanjutnya yaitu konflik lini dan staf. Ada kalanya konflik terjadi antara mereka yang berada di bagian lini dan bagian staf. Bagian lini kadang merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga ketika mendapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, bagian lini tidak dengan serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Ada kalanya konflik juga terjadi tidak hanya antar lini dan staf, mungkin juga antar lini dan antar staf. Konflik dapat saja disebabkan oleh perbedaan usia, pengalaman, pendidikan, atau juga dikarenakan faktor perilaku dari orang-orang yang berada di perusahaan. Semua persoalan tersebut adalah persoalan yang lumrah terjadi dalam setiap organisasi dan menjadi tantangan bagi para manajer untuk mengendalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Putri Juniarti, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan maupun garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu apa yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Mereka yang diposisikan dalam suatu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, tapi diberikan juga tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu dipergunakan. Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Manfaat pelimpahan wewenang. Manfaat dari pelimpahan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Keadaan ini memungkinkan bawahan untuk belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru tersebut. Manfaat yang kedua, pelimpahan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Adanya pelimpahan wewenang kepada bawahan, misalnya dalam hal-hal di mana bawahan lebih mengetahui keadaannya, akan mendorong hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut menjadi lebih baik, dikarenakan pekerjaan yang diberikan atau dilimpahkan ke bagian yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Sekalipun wewenang memiliki sisi manfaat, namun juga tidak lepas dari kendala dalam pelaksanaannya, seperti staf yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang telah didelegasikan kepadanya, justru akan menghambat pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, pelimpahan wewenang juga berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Pelimpahan wewenang bisa jadi hanya merupakan pelimpahan beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh bawahan kita, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya masih berada di tangan pihak yang melimpahkan wewenang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fidelia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif dan tindakan agar pelimpahan wewenang dapat berjalan dengan efektif. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Agar pelimpahan wewenang dapat berjalan secara efektif, ada 3 kunci pokok. Yang pertama adalah kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Yang kedua, yaitu agar pelimpahan wewenang berjalan dengan efektif adalah dengan adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, yaitu kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Selain ketiga kunci pokok tersebut, Stoner memberikan prinsip mengenai dasar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Yang pertama, ada prinsip skalar atau skalar principle. Prinsip skalar merujuk kepada pedoman bahwa sebuah proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Garis wewenang ini dimaksudkan agar terhindar dari A. Kesenjangan di mana tugas-tugas tidak ada yang mengerjakan, B. Tumpang tindih di mana tugas-tugas saling bertindih dalam hal pengerjaannya, serta yang C. Perintah berganda, di mana tugas yang sama diberikan kepada bagian organisasi yang berbeda-beda. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini merujuk kepada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya melapor atau mempertanggungjawabkan hanya kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya. Oleh karena itu, perintah
semestinya berasal dari satu sumber, agar jelas siapa yang memberikan kewenangan dan kepada siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Prinsip ini beranggapan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan dengan kewenangan seperti apa. Dengan adanya penjelasan ini, maka proses pertanggungjawaban dari apa yang telah didelegasikan juga akan menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Manajer harus mampu membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa didelegasikan. Termasuk di dalamnya juga tujuan dari manajer ketika melakukan pendelegasian itu untuk apa, mengapa, dan seterusnya. Yang kedua yaitu penentuan orang yang layak menerima delegasi. Manajer juga harus mampu menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima pelimpahan wewenang. Siapa yang mampu ini dapat dilihat dari segi perilaku, ketersediaan waktu, maupun kesiapannya untuk bekerja sama. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Agar pelimpahan ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh bawahan untuk menjalankan proses wewenang yang didelegasikan perlu untuk disediakan oleh manajer. Sumber daya ini dimulai dari informasi, finansial, maupun sumber daya lainnya yang terkait dengan pelimpahan wewenang yang dilakukan. Yang keempat yaitu pelimpahan tugas yang akan diberikan. Kadangkala kekurangpercayaan manajer terhadap bawahan justru akan menghambat dalam keefektifan pelimpahan wewenang. Oleh karena itu, diberikan tugas yang akan dilimpahkan tersebut sepenuhnya, dan jika masih terdapat keraguan, jelaskan hasil yang ingin dicapai dari pelimpahan wewenang tersebut dan bukan caranya. Sebab cara pengerjaan sangat berbeda dari satu orang dan dengan orang yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu intervensi pada saat diperlukan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadangkala apa yang didelegasikan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut terjadi, maka intervensi kadangkala diperlukan agar kegiatan yang telah didelegasikan berikut kewenangannya tetap dalam jalur pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Ada dua cara pokok yang menjadi fungsi pengorganisasian, yaitu sentralisasi keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah telah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi. Selanjutnya, hierarki yang di bawahnya menerjemahkan. Dengan kata lain, sentralisasi merupakan tujuan organisasi keseluruhan perlu dipastikan agar bisa tercapai. Oleh karena itu, segala keputusan dan kebijakan hendaknya diputuskan oleh hierarki tertinggi. Karena mereka yang berada di hierarki tertinggi, mereka yang paling bertanggung jawab dalam pengorganisasian. Yang kedua, desentralisasi. Apa sih yang disebut desentralisasi? Desentralisasi adalah konsep pengorganisasian yang memandang terjadi di lapangan atau dalam kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh hierarki tertinggi dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan representasi dari wujud adanya pelimpahan kewenangan dari hierarki yang paling tinggi ke hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya, sentralisasi versus desentralisasi. Di sini ada kelebihan penggunaan desentralisasi, yaitu yang pertama, kedekatan dengan pihak sasaran. Bagi organisasi bisnis, jika pendekatan desentralisasi dilakukan, maka organisasi yang menjalankan akan lebih mudah mengenai pasar sasaran. Yang kedua itu ada pengetahuan lokal atau lapangan. Umumnya pendekatan yang sama bagi berbagai tempat lebih bersifat umum dan belum tentu menyentuh apa yang diperlakukan di pasar sasaran atau pihak lapangan. Yang ketiga ada penerimaan dari pihak sasaran.
Perusahaan dapat melakukan pendekatan berdasarkan daerah di mana pasar sasaran itu dituju. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk lebih dapat diterima oleh pihak sasaran atau pasar sasaran. Selanjutnya ada keputusan yang lebih fleksibel. Keputusan ini diambil oleh organisasi akan lebih fleksibel karena sangat disesuaikan kondisi lokal di mana organisasi tersebut berada. Selanjutnya ada sifat keumuman dari cara pengolahan. Pada umumnya, konsumen menginginkan harga yang murah, kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Kesemua itu bersifat umum di seluruh pasar sasaran. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Pendekatan sentralisasi karena cara pengolahannya langsung dari pusat atau dari hierarki yang tertinggi tidak memiliki konsekuensi tambahan. Selanjutnya ada kesamaan kualitas. Jika sentralisasi dilakukan, maka hierarki yang di bawah diharuskan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh hierarki yang lebih atas. Dan yang terakhir adanya kemajuan teknologi. Akibat adanya kemajuan teknologi ini, sentralisasi tidak selalu berarti lambat dalam berbagai hal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang biasanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan. Yang pertama itu ada biaya dan resiko yang terkait dengan keputusan sentralisasi desentralisasi. Yang kedua ada kecenderungan manajer dalam memandang bawahannya. Yang ketiga ada budaya organisasi. Dan yang terakhir ada kemampuan dari manajer level bawah atau bawahan untuk melakukan tanggung jawab sekiranya desentralisasi sedang dilakukan. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Fajar Saputra dengan NIM saya yaitu 20031011097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendesain pekerjaan atau job design. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengorganisasian adalah adanya pembagian pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan ini pada dasarnya merupakan pembagian kerja-kerja yang dilakukan organisasi kepada para anggota organisasi. Menurut Stunner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995, dijelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam melakukan desain pekerjaan, yakni pendekatan yang pertama yaitu pendekatan mekanis, yang kedua pendekatan motivasi, yang ketiga pendekatan biologis. Ketiga pendekatan ini digunakan secara berbeda-beda untuk berbagai jenis organisasi dan pekerjaan orang yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan mekanis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah yang bersifat rutin dan tidak rutin. Setelah pekerjaan dibagi menjadi rutin dan tidak rutin, maka selanjutnya orang-orang dalam perusahaan dapat ditempatkan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah dibuat tersebut. Karena sifat kerutinannya, ini dikenal dengan istilah mekanis. Karena mekanis merujuk kepada cara kerja mesin yang cenderung rutin dan tetap. Yang kedua yaitu pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus pula didesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap pekerja. Pembagian pekerjaan ini dilakukan berdasarkan motif dari setiap pekerjaan. Pendekatan ini juga dimaksudkan agar pekerjaan yang sifatnya rutin dan mekanis menjadi sesuatu yang memotivasi para pekerja agar menjadi lebih baik dengan pekerjaannya. Sehingga apabila pekerjaan yang dilakukan bersifat monoton dan mekanis, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan motivasi para pekerja dalam menjalankannya. Di antara upaya yang dapat dilakukan adalah apa yang dinamakan sebagai job enlargement dan job enrichment. Job enlargement adalah upaya yang dilakukan oleh manajer dengan memperluas pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja pada level pekerjaan yang sama menjadi satu pekerjaan. Tujuan dilakukan job enlargement adalah agar para pekerja tidak mengalami kebosanan dan mengalami dinamika secara lebih baik dalam pekerjaannya. Ada job enrichment adalah perluasan kesempatan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau mungkin lebih luas dari keadaan pekerja dari semula. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan misalnya melakukan job rotation atau rotasi tenaga kerja. Tujuan dilakukan job enrichment adalah agar para pekerja tidak merasa bosan dan mendapatkan kesempatan untuk memiliki pengalaman baru melalui pekerjaan tugas-tugas yang lain. Ketiga yaitu pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan juga harus didesain sedemikian rupa agar mempertimbangkan aspek biologis dari para tenaga kerja atau orang-orang yang ada dalam organisasi. Faktor-faktor yang terkait dengan aspek biologis dari tenaga kerja adalah faktor keamanan gender atau
yang terkait dengan isu pelecehan seksual. Yang kedua, keamanan lingkungan atau ventilasi yang baik dalam ruangan tempat kerja, serta berbagai isu lainnya. Ketiga pendekatan ini pada prakteknya dijadikan pertimbangan oleh perusahaan secara bersamaan ketika mereka akan mendesain dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dijalankan dalam sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.